Sejumlah rumah permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Hembusan angin yang kencang dan disertai banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Sejumlah petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun imbas kebakaran membuat arus lalu lintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke mengarah Pesing dan sebaliknya mengalami kemacetan. Sementara itu di Pancoran, Jakarta Selatan, asap membumbung tinggi hingga terlihat dari kejauhan. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran mengerahkan 12 unit mobil damkar ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Belum diketahui kronologi dan penyebab kebakaran. DPR desak pemerintah tingkatkan pengawasan pesantren. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa yang berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan aula pondok pesantren ambruk. Kali ini terjadi di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan. Insiden mengejutkan terjadi di Desa Jati Agung, Lampung Selatan. Aula Pondok Pesantren Al-Hikmah tiba-tiba ambruk saat masih dalam proses pembangunan. Bangunan yang baru mulai didirikan ini ambruk hingga rata dengan tanah akibat kegagalan struktur penyangga dalam menahan beban konstruksi. Saat kejadian berlangsung, tidak ada santri maupun pekerja yang berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara puing-puing bangunan yang berserakan menandakan lemahnya pengawasan konstruksi di lingkungan pesantren. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Erwinto menyampaikan aula ini memang masih dalam tahap pembangunan. Meski tidak ada korban jiwa, Erwinto menegaskan pentingnya memperhatikan keselamatan struktur bangunan di setiap pesantren. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun, hendaknya melibatkan tenaga teknisi, mungkin dari PUPR ataupun dari swasta, agar konstruksinya benar-benar aman. Sebagai bentuk respon atas kejadian ini, Kanwil Kemenak Provinsi Lampung berencana mengirimkan surat edaran ke seluruh pesantren di wilayahnya. Selain itu, inspeksi acak terhadap sejumlah bangunan tua akan dilakukan serta koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat guna mencegah kejadian serupa. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan untuk tetapkan tersangka. Sementara untuk mencegah kejadian serupa terjadi, Kementerian PUPR periksa kondisi gedung sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah. Polda Jatim telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus ambruknya musola pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan sementara, ambruknya bangunan diduga karena ada unsur kelalaian. Untuk itu, polisi menjerat dengan 2 pasal yang akan disangkakan, yakni pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat.
Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Siapapun yang bersalah akan dihukum. Kan kami manggil dulu keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Nanti semuanya pasti akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Semua itu ada mekanismenya dan kami pun sudah melaksanakan prosedur-prosedur itu. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah, salah satunya ponpes tertua di Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren dan memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut sebagai bentuk antisipasi robohnya bangunan ponpes. Yang Sidoarjo tentunya kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis, sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Sebelumnya akibat robohnya bangunan di Ponpes Al-Khozini mengakibatkan 67 korban jiwa. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terkait kejadian ini. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan wacana pembangunan Ponpes Al-Khozini pakai APBN belum final. Namun Dasko mendorong pemerintah untuk perhatikan semua bangunan pesantren yang sudah tua dan lama. Masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau kondisi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Mensos memastikan pemerintah berikan pendampingan medis bagi para korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk salah satu santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Shailendra Haikal di RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Mensos mengungkap upaya perawatan dan penyembuhan Haikal terus dilakukan tim medis. Setelah menjalani proses amputasi terhadap salah satu kakinya, Haikal yang sempat viral di sejumlah media sosial karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya semakin membaik. Keinginan korban untuk mendapatkan kaki palsu langsung dipenuhi. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan selain kaki palsu, pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua korban dalam merawat korban yang mengalami disabilitas akibat musibah Ponpes Al-Khozini yang ambruk Senin 29 September lalu. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa gerak, itu semuanya akan dibantu. Tapi lebih dari itu yang lebih penting adalah perlindungan dan jaminan sosialnya. Sampai kita tadi diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan-kebutuhan orang tuanya untuk bisa menemani, membimbing putranya yang sekarang penyandang disabilitas. Menurut rencana setelah luka kakinya sembuh, Haikal santri asal Probolinggo, Jawa Timur ini akan menggunakan kaki palsu yang disediakan gratis oleh pemerintah. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan.